menghadirkan puji dan syukur bagi Tuhan bermanfaat dengan berupa limpahan rahmat berupa kesehatan, keselamatan dan serta karunia-Nya. Sehingga kita dapat hadir di tempat ini dengan sehat walafiat. Salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju yang surga ini. Setiap waktu saya selalu membaca akan membacakan surat acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyampaian informasi strategi kerja, yang ketiga tanya jawab, yang keempat doa, yang kelima tutup. Sebelum acara ini kita dimulai, kita bacakan basmalah bersama-sama biar acara ini dibaca dengan sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara kedua yaitu penyampaian informasi strategi kerja dari Bapak Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selaku pengatur acara yang saya hormati juga seluruh rekan kerja yang hebat yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur tentunya kepada Allah bahwa pada hari ini sampai hari ke-4 pelaksanaan penilaian sumatif akhir jenjang, kita masih dengan senantiasa bisa membersamai mereka tentang mengakomodasi hak-hak untuk mendapatkan nilai, sehingga mudah-mudahan nilai yang didapat oleh mereka dan diolah oleh kita itu mencapai satu nilai yang menjadi harapan tentunya untuk semuanya dalam pengambilan kebijakan nanti untuk meluluskan para peserta SAJ tahun pelajaran 2022. Terkait mungkin apa yang pada hari ini saya akan bagikan informasi sesuai dengan apa yang memang telah dibacakan oleh pengatur acara. Tentunya kita akan musyawarahkan bersama-sama mengenai yang pertama itu masalah akreditasi. Berdasarkan hasil informasi dari Bu Lela, ada kabar pasti ya Bu Lela. Jadi visitasi untuk akreditasi itu sudah ada ketentuan waktu, kita teralokasikan pada tanggal antara 5 dan 6 di bulan April 2023 yang mungkin tinggal hitungan jari ya kita akan menghadapi itu. Tetapi kita harus yakin dan percaya bahwa yang pertama akreditasi itu adalah kebutuhan tentunya ya. Kita butuh diakreditasi untuk mendapatkan mungkin akuntabilitas ya, tingkat kepercayaan di mata masyarakat tentang bagaimana sih kondisi layanan di SLB Insan Sejahtera. Yang keduanya itu sudah menjadi hal yang wajib bagi pemerintah untuk memvisit layak dan tidaknya terselenggaranya satuan pendidikan melaksanakan layanan terhadap publik di usia sekolah. Makanya kita jangan merasa gentar gitu kan, karena ini adalah kegiatan-kegiatan yang memang harus dan wajib kita lalui. Nah, untuk era sekarang ya, bahwa di akreditasi itu dari 8 standar pendidikan itu dikelompokkan menjadi 4 ya benar? Ya, di antaranya A-nya mengenai bagaimana asesor nanti akan memvisit tentang standar lulusan. Ini pertama, standar lulusan. Jadi di rumpun besar akreditasi bidang standar lulusan, kita harus mempersiapkan dokumen untuk divisitasi. Dokumennya apa saja, atau tertib yang dipajang supaya nanti di file, di print, lalu bisa difilekan lah ya. Jadi di standar lulusan itu hadir tentunya ya, penting. Itu apa? Itu
adalah merupakan instrumen memproses bagaimana supaya mutu lulusan ini bernilai dari mulai pembiasaan guru, siswa, dan warga sekolah mentaati tata tertib. Ya, dengan mentaati tata tertib itu berarti kita sedang memproses para peserta didik itu ke arah perilaku yang tentunya ideal dengan harapan dirinya, keluarga, dan masyarakat pada umumnya. Daftar hadir pun itu kan bisa terlihat bagaimana motivasi siswa dalam belajar, bagaimana motivasi kita untuk menggali informasi, melihat karakter setiap para peserta didik. Lalu yang lainnya pun tentang pengembangan karakter ya peserta didik, baik tanggung jawabnya, baik kemandiriannya, baik berkolaborasi antar teman itu di kelompok maupun di kelas atau dalam lingkungan sekolah pun menjadi penunjang bagaimana pertimbangan kita itu meluluskan anak. Ya, itu. Lalu pengembangan di bidang keterampilan apa juga? Kita kan sudah banyak memperoleh tentang challenge yang berkaitan dengan kepiawaian pemanfaatan bidang teknologi informasi. Ya, jadi nanti kita semua menyiapkan meja untuk khusus visitasi akreditasi, misalkan di kelompok ini lulusan, lalu di kelompok meja berikutnya sudah terfile dokumen itu dengan rapi, misalkan di bidang manajerial. Lalu standar prosesnya apa? Lalu satu lagi tentang mutu guru, mungkin kehadiran guru, lalu tugas-tugas mungkin yang diberikan oleh kepala sekolah itu pun menjadi penunjang ya. Makanya nanti sekecil apapun tugas yang dilimpahkan ke rekan kerja guru itu harus biasakan nih, SK-nya harus di-print maksudnya ya. Jadi di-print nanti untuk memperkuat itu Abah mungkin meminta rekomendasi dari pengawas gitu. Misalkan bolehlah ketika oleh Abah didelegasikan untuk misalkan menghadiri kolaborasi dengan GNOTA ya. Lalu misalkan Abah mendelegasikan ke Bu Vera untuk mengkoordinir kerjasama dengan puskesmas. Lalu bulan Abah diberikan tugas-tugas misalkan untuk bagaimana mengkoordinir mengenai baik itu sarana prasarana ataupun mengkoordinir tentang bagaimana supaya terjaganya hubungan baik antara orang tua dengan guru yang memiliki anak-anak autis. Misalkan Abah memberikan tugas ke Bu Rosi untuk mengembangkan diri ya, di bidang kebudayaannya, seni budayanya Bu Restu ya, pokoknya apapun lah gitu kan. Jadi hal yang memang Abah coba tugaskan, barangkali di bidang kerohanian di Pak Dedi, mungkin di bidang general yang menyangkut bagaimana harus memelihara hubungan baik dengan masyarakat itu di SK-nya gitu. Abah sekarang memberi tugas saja lah, koordinator untuk pengolahan nilai PSAD Bu Rosi. Siap Rosi? Siap Rosi? Siap. Dan pernah siap ya. Jadi semua kita harus ready ya, harus siap. Nanti dibantu oleh semuanya supaya semua nilai itu bisa masuk ke Bu Oci diolah dalam format backup ya, sehingga kita sudah memiliki nilai yang layak untuk dimasukkan ke ijazah. Untuk di standar proses administrasi kelasnya harus mulai memang di print out sedayana ya, bolehlah di print out supaya nanti ada di meja-meja. Saran ke Payuna berdasarkan masukan dari Ibu Pengawas kemarin, dan memang ilaharna itu di SLB mah karena kekurangan tenaga kerja di mana-mana ini. Jadi di sekolah teh
tidak seperti layaknya layanan di sekolah umum. Namun di umum SD kan SD umum ya, rumpun belajarnya kelas 1 sementara di kita Bu Vera saja Jepang seperti ini memegang 18 siswa. 18 siswa itu untuk Sarombel, untuk SMP kelas 7 Bungkul, ayah kelas 8, malah ayah lintas satuan pendidikan. Ayah satuan pendidikan dasar di SMP LB dan ada satuan pendidikan menengah no SMA LBOG ayah. Nah ini sudah menjadi hal yang memang sulit untuk dipecahkan, apalagi tenaga kerja kita cuma berapa 7 ya. Nah salah satu solusinya seperti ini ya Pak Dewi, mana absen? Ini absen ya, absen siswa. Nah, rumpun belajar yang ada di Bu Vera, yang 18 siswa itu, kalau memang sesuai data Dapodik, ternyata terdapat 5 rumpun belajar, misalnya di SMP-nya ada kelas 7, ada kelas 8, jadi membuatnya sesuai masukan pengawas, kelas 7 selembar. Sekali itu ini cuma 1 orang bisa. Lalu kelas 8-nya ada berapa orang? 2 misalnya. Kelas 9-nya berapa? Jadi untuk kelas 7, kelas 8, kelas 9. Lalu di SMA-nya 1 rumpun belajar yang dipegang oleh Ibu Vera, daftar harian kehadiran siswa itu bisa beberapa lembar Pak Dedi? Ya, bisa 5 lembar karena ada 5 rumpun. Jadi tidak seperti sekarang ngebut gitu kan. Jadi identitas anak di kelasnya sesuai dengan ini ya. Lalu kemarin untuk kebutuhan dari visitasi BPM pun kehadiran rekan kerja itu harus masing-masing, tidak ada pada rekap ya. Akhirnya bulela saurang, bulela unggul ya. Bulan unggul. Jadi engke bisa mungkin banyak dokumen gitu ya. Itu salah satu mungkin yang memang Bapak informasikan untuk lebih melakukan penataan di bidang administrasi ya, sehingga kebutuhan visitasinya bisa terakomodasi dengan baik ya. Lalu sesuai dengan yang Abah janjikan, pertama diakreditasi, tentunya yang terbagi atas 4 rumpun tadi. Pertama rumpun besarnya adalah lulusan, kedua standar proses, ketiga standar ketenaga kerjaan, yang mungkin lebih fundamental yaitu mengenai standar manajerial ya itu. Lalu kedua yang akan kita bahas itu kolaborasi ya. Ya kalau memang kita masih ingat yang namanya pesantren kilat saja diurusnya itu kita berkolaborasi dengan firma Ikatan Remaja Masjid Al Hilal. Ketika itu Mang Heri yang sekarang jadi guru multimedia di SMK Hiji tujuh pemuda lah ya, memegang ketua Irma, sehingga dulu itu pembelian sertifikatnya pun oleh ketua Irma ini. Jadi sudah jauh-jauh hari. Terus itu nanti kapan sok kubulela semua ingat SKB Insan tidak melaksanakan mabit ya, dari dulu kan udah ya, belum ada seruan apa-apa juga ya. Nah apalagi sekarang memang sudah diprogramkan dengan begitu tertatanya oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mempercepat menjelang mewujudkan terhadap tercapainya Jabar Masaki. Nah, lebih itu ya. Jadi kolaborasi untuk memang di era sekarang bolehlah kita juga sudah merintis kan dengan pihak kesehatan, dengan puskesmas, lalu juga kita berkolaborasi dengan Kapolsek kan ya. Lalu waktu kita mengadakan program UKS malah kan ada dari BNN ya. Nah untuk sekarang nanti hari Senin bolehlah bikin undangan dengan tema mari kita lindungi keamanan dan kenyamanan lahir batin anak-anak berkebutuhan khusus. Itu konten yang memang esensi dan besok akan coba kita jalan ya, dijaring
kita akan mengundang Pak RW, Pak RT, Ketua DKM, lalu Karang Taruna, lalu kader, ya, lalu pelaku bom industri yang ada di sekolah. Nanti kita akan kerja bareng ke depannya, ya, berkolaborasi untuk tadi, untuk mendeklarasikan, menjunjung tinggi martabat anak-anak berkebutuhan khusus untuk merasa aman dan nyaman, sehat lahir batin. Besok acara Senin itu begini, isinya kita bersilaturahmi dengan masyarakat dan mengucapkan terima kasih. Karena apa? Karena kita mau memasuki bulan suci, ya. Mungkin salah satunya supaya ibadah Ramadan ini menjadi sesuatu yang memang luar biasa pahalanya. Tiada lain, kita harus mengubarkan mungkin, ya, kehilapan-kehilapan yang memang sudah kita lewati. Jadi ini kita bersilaturahmi, terus mengucapkan rasa terima kasih atas dukungan masyarakat. Kapan tahun ke Ramadan, kalau udah kayak nggak ganggu, udah gitu ayah ngabuli, mari ayah nama ayah tuh, ya. Di Merdeka Belajar, ya, disuruhkan karena standar lulusan yang kurangnya harus mengolah kepribadian anak supaya bisa terhindar dari mungkin krisis kehadiran siswa. Dengan adanya bully ini bisa mengakibatkan krisis. Akhirnya yang dibully tidak sekolah, yang ngebully pun karena merasa berdosa, takut mungkin dipanggil oleh guru, oleh kepala sekolah, tidak sekolah, ya. Belum terjadi saling fitnah antara orang tuanya, seluruh korban, ya. Makanya betul luar biasa, ya, bahwa standar lulusan ini harus bisa mengantarkan anak-anak tidak menjadi bullywer, jadi tukang bully, gitu kan, bahaya. Jadi kolaborasinya mari kita nanti, Bu Vera tadi kan apa beri gambaran, kan? Bu Vera sekarang mungkin memegang kelas besar, nanti harus berkolaborasi pemikiran dengan seluruh rekan kerja, ya. Untuk apa? Untuk merumuskan tentang harus apa sih yang lebih bermakna dan bermartabat untuk membawa anak-anak yang mau dipersiapkan untuk lulus supaya memiliki tampilan. Sok bikin dirumuskan ngadamel visi kelas. Nah, si visi itu visinya kumaha, ya, supaya selaras karena menunjang percepatan terwujudnya visi sekolah, ya. Itu sok keluar kesepakatan kelasnya bagaimana supaya tumbuh. Lamun tema budak taruhlah melanggar aturan, geus mah berat budak teh berkonsekuensi sebab geus jadi kesepakatan anak. Bayana misalkan anu sumping telat, engke budak kedasa sapu, nyapukeun 8. Memang jangan sebetulnya. Tapi kan kalau hasil kesepakatan bersama itu tidak jadi masalah. Jadi untuk sekarang itu tidak diperbolehkan bulan. Jadi aduh, kalau kesiangan ini tidak boleh, ya, tidak boleh jadi eksekutor, jadi hakim. Jadi di sekolah mah urang teh kudu jadi manajer. Nah, seorang manajer itu kan gampang himping gitu dalam membawa perakunya menuju dermaga. Jadi ya balik senyum, balik penuh dengan kegembiraan. Tapi apa itu perubahan-perubahannya, pendekatannya harus itu. Nah, nanti tolong supaya memang Bu Vera dan semuanya saja, kan Bu Restu sudah bersama-sama membuat sampel dulu, ya, tidak ada tidak kardus, ini perbanyak mau jadwal, mau. Jadi supaya begitu datang ke nanti bolehlah bantu apa lagi untuk menata kembali lah tentang struktur organisasi. Lalu berikutnya ekspresi. Jadi ekspresi ini ada kaitannya dengan entrepreneur yang bisa menunjang terhadap eksistensi sekolah.
Ini di bidang ekspresi. Pertama kita sematkan. Itu ekspresi ya, seni beribadah. Ya. Nah, ekspresikan beribadah ke Allah itu dengan pendekatan yang ekspresi. Ya, entertainer. Dimana Pak Dedi yang parandang, enak dengan ada mulan, kehilangan. Yuk kita motivasi orang tua dan anak untuk bergerak, serentak, bersedekah. Ayo guys, setiap tersungguhnya kita yang betul teh. Sakit hati sih. Ya. Nah, kurang biasa ke dina akhir sematren nyiapkeun apresiasi ada mah piagam sahan agung geunya kemarin dia. Lalu ekspresi yang keduanya mungkin nanti di sematren itu ada yang namanya buka bersama. Ya, kalau memang ini ada izin dari Allah dalam artian bersama semua satu kota mau ujian. Sekalipun tidak, ada orang biasain bersama sambil mabit ya, gitu. Tuh. Jadi dua poin penting di ekspresi. Pertama buka puasa bersama bareng sekolah. Keduanya mungkin ada kegiatan di APE ya, kalau memang ada izin dari Allah ya. Jadi kita mau ekspresikan tentang seni budaya. Tapi restu ayeuna namun tiasa mah murang kali dilatih nyanyi we ku karaoke gitu, tapi tanggunnya ya. Nanti di samping itu juga dilatih teh ujian gambaran teh boleh lah rendah siap kan potensi ya seperti maci dua suku eta ya. Nah urang ke mah pandamakeun pidatonya cenah pidato kulo ya. Jadi abi mah boleh karena fisiknya tidak mungkin bisa menopang untuk bertahan hidup ya. Nah, ide berpikirnya kan cerdas ya. Sekarang keagamaan tidak. Nah, jadi supaya bisa sekan kayak memimpin rakyat. Jadi itu unik lah ya. Jadi kurang kemangkan Eko. Mungkin itulah. Dan kalau memang kemarin kan kita sudah ya melaksanakan tentang ekspresi di luar pembelajaran. Membawa mereka outdoor ke Parung ya, kan budaya apa seperti itu boleh kita jalan keluar asal jangan mengganggu hari efektif belajar. Ternyata semua sepakat dan sanggup hari Sabtu. Nah kalau sekarang memang buru-buru ya ada rencana untuk merebahkan kepenatan, kelelahan setelah kita melaksanakan kegiatan. Lalu akan dihadapkan kembali oleh kegiatan yang pekat gitu ya, terutama akreditasi, belum lagi mungkin kegiatan reguler ya. Kalau memang ada rencana niat untuk relaksasi ya mungkin apa pasti mengizinkan. Rencananya kemana? Cikumang ya. Yang penting kalaulah memang kita mau relaksasi, diharapkan mungkin itu menjadi terapi gitu ya, menjadi terapi hingga segala bentuk kepenatan itu bisa lepas gitu kan, sehingga nanti hari Senin teh bisa dengan siap lepas bulan kemana ke sekolah tujuan terpelimpat jadi materi beres bulan kemana kita pasti berenang namun ku perjalanan lebih dan baru tungguin lagi ya. Jadi kalau habis shopping karena memang berenang kebablasan atau saya jadi traveling shopping itu jadi terapi. Nah jadi itu ya memang dengan senang hati lah, dengan senang hati ya kalau ini mau itu yang penting jadi terapi saja. Dari 3 area ya, satu akreditasi ya, jadi kita kumpul bersama untuk menganalisis dokumen. Lalu di bidang kolaborasi ya, terus ekspresi, kira-kira ada permasalahan yang memang perlu dikembangkan pada itu. Cepat ini tebak tukang bajigur ulah kapalan datang ke dia, si kumaha yang bajigur teh boleh, ya. Apa yang nama? Rencana teh kieu, seksi kurikulum pintar, ya. Jadi seksi kurikulum itu pintar mencari celah untuk mengembangkan bakat dan minat siswa. Kumaha secara kumaha, misalkan buat program
tentang bagaimana misalkan mendemonstrasikan di literasi gitu ya. Cara agama anu sok baru gak boleh lagi bikin malih teh. Ya, cina ngali-ngali kata-katanya. Anu sedang misalkan agama naon. Oke, berenang kira-kira siriki mah pinter. Yang misalkan sek tahu pasti ke pesona gitu kan kudu memang kebiar. Jadi di sekolah teh kudu kebiar gitu kan tinggal ketos ningali dirinya di kelas. Tadi mau dipeseku kuriki naon. Oh, bisa. Jadi kudu cerdas lah. Misalkan ayeuna aya nu karieu nu demo saur Ibu Rosi mah aya tetangga api itu ngirim demo misalkan masakanmu tak ulah deui dijadikeun mengganggu teh seksi kurikulum kudu pinter ngembangkeun iya saya masak tanpa dengan minyak tidak bisa. Sekarang Ibu Rosi meminta izin ke Bu Vera untuk disampaikan ke Abah misalkan tarik sok difokuskan misalnya gitu. Cuma apa kan orang udah apa orang mengajak misalkan membuat produksi itu berapa budgetnya itu makan kurang tinggal nonton ya terus untuk pengulanan juga mana itulah. Jadi untuk era merdeka belajar sekarang itu kita harus memang betul-betul menjadikan apapun menjadi sumber belajar ya pula pengganggu jadi sumber belajar. Akhirnya misalkan si Ridwan lompatan wae tinggal pada di bawah budak kan gitu sok kumaha carana mensupport Ridwan lompat kalau ini orang mau masuk dulu gitu ya itulah kita yang kita sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat ya bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah yang telah memberikan pembinaan dan informasi terkait tentang pertama akreditasi, yang kedua kolaborasi, yang ketiga SPC. Untuk yang acara yang ketiga yaitu tanya jawab. Apabila ibu bapak guru mau bertanya maka silakan. Bapak, kami buat daftar hadir siswa itu dibuat sekarang atau nanti kamu ingat ajaran baru. Terus daftar hadir PPK dibuatnya tahun ajaran baru atau nanti pada akhirnya. Terus kalau surat tugas kan panjang surat tugasnya dulu sebenarnya Pak anu ditugaskan Bapak tapi lepasnya gini. Terus paranda nomor berapa kita nanti orang diserat dina buku gini. Tapi nu nyeratkeun teh dina kegiatan GNOTA, coaching Dapodik, tandur, pembinaan dari pengawas, terus ke KCD, verifikasi BPNU, terus verifikasi siswa, terus anu di Taman Sari abi lagi gini Bapak Sanupera, abi Sanupera, ekonomi kan surat tugas antara di dalam abi, terus kanggo SK anu Makasih eta bade dihijikeun atau na pisah orang-orang Pak? Saya pisahkeunnya ayeuna nama Mohon. janten orientasi karena absen kan. Mohon. Jadi masing-masing lah. Masing-masing jantan di dinya teh kan mengingat menimbang jantan di handapna teh nami sabar gitu. Ya. Untuk menugaskan kepada PPK ini dan juga Wakasek apa? Ya. Hiji. Kami absen eta kami siswa udah. Kalau absen siswa, syarat absen guru dilanjutkan saja pola yang sudah karena tidak akan cukup waktu kalau akreditasinya. Eta mah mkewe kalau tahun ajaran baru. Ya, di ajaran baru kita harus mulai lebih spesifik tertib lah intinya. Kecuali memang untuk proposal pengajuan BPMU daftar hadir guru jadi harus dibikin gitu. Tetapi apabila memang cukup dengan kehadiran seperti kemarin ya itu sajalah gitu. Cuma nanti aja dari tahun ajaran baru untuk LPJ mendatang BPMU sudah. Berarti kalau mulai BPMU adanya bulan April, berarti dari Januari sekarang harus dibuat baru lagi gitu ya. Guru malah sepertinya kaburu nih ada mereka. Mungkin dari yang lain? Dari yang lain ada. Saya mana? Apa gitu? Kalau di pribadi memang Pak, pembagian koperasi pada kira disuniakan keseharian persiapannya langsung tinggal gitu. Kanggo koperasi karena memang Abah kan jarang gitu ya mendampingi kan sudah mendelegasikan ke ketua koperasi. Nah, kepungkur mah Abah teh sempat bikin lambang dengan KIS Koperasi Insan Sejahtera, entah kemana gitu. Nanti untuk
pertanggungjawabannya menjelang hari raya aja, ya, supaya kita sekarang fokus aja lah ke itu dulu, ke akreditasi ya Bu Vera, juga ke hal-hal itu. Koperasi mohon maaf saja bila lintas waktu misalkan ya 1 tahun lebih, karena kita bukan orang luar lah, saling maklum saja. Nanti saja menjelang akhir ya, menjelang mau lebaran ya, kita alokasikan itu. Cuma begini saja mungkin untuk Abah ya, karena ya gitulah yang namanya organisasi ya, organisasi yang membidangi masalah-masalah finansial itu sok aya we nang masalahna gitunya. Memang bagus gitu, bagus, tapi terkadang bagaimana gitu. Jadi pamit sama gitunya kan tiga nanti meureun melawan hukum gitu. Dibubarkeun gitu nih si koperasi teh. Karena naonnya ngara teu menyiapkan lubang masalah baru gitu tah. Kayaknya mempertimbangkan dalam bang internet mah ya, apa memang dilanjut atau memang dibubarkan. Paling mungkin akhirnya model Bu Ati kan udah pindah, ya itu mungkin harus diserahkan nih asetnya, ya harus diserahkan asetnya karena sekarang Bu Ati kan harus dibungkus hari. Jadi nanti kita pertimbangkan, nah ayo bubarkan ke kepala sekolah asa henteu nyakola pangintennya. Ya asa tengah didik gitunya, guna mah ngadorong. Nah, dikala memang nanti berdasarkan kesepakatan kita melanjutkan itu gitu. Tinggal mungkin memverifikasi tentang hal-hal yang memang harus dilaksanakan evaluasi. Mungkin mah kurang jelaskan ayeuna misalkan mulailah menjabatnya sampai berapa tahun ya. Kurang dibikin kebijakan anak gitu ya. Misalkan 2 tahun lah per 2 tahun gitu ya, ulah lamun kayak pemilihan lagi ya. Terus ayeuna karena memang koperasi itu intern orang ngumpul, nah misalkan Ibu Helmi ya kan ya koperasinya atau ngiringan ya. Jadi mungkin tinggal Bu Ati unggul baik itu. Nah Bu Ati, Bu Gina mungkin harus dipersiapkan itunya asetnya. Mungkin dina akhir pertanggungjawaban diserahkan sudah ya, karena hak-hak orang yang memang sudah ada di luar komitmen insan ya. Jadi alangkah baiknya mungkin nanti saja usulan di Ibu Vera dapat anggota koperasinya mau menjelang hari raya supaya sekalian kita menata kembali tentang kebijakan-kebijakan internal. Mungkin mana yang urang diputihkan teh tata kelolanya dijelaskan batas iuran pokoknya berapa, kurang ditulei dijelaskan. Kan lagu utamina kanggo ayeuna mah heula gitu tah. Beren aset kanggo 2 orang atas nama Ibu Gina sareng Bu Ati kedah disiapkeun dietang. Jadi ulah aya nu tertinggal, maka eta mah atas anjeunna di luar SLB Insan ya. Itu saja mungkin Bu Vera, mudah-mudahan tidak puas ya. Jadi Bu Restu ulah ngamak ke ayeuna ya. Karena memang ya bulan geus beremut, beberapa celuan dibagikeun cenah gitu ya. Nanti sajalah. Jadinya panjang kadang-kadang. Nah, kupingnya Pak Dede. Ada lagi yang mau bertanya dulu ya? Oci, Adeni. Ya, kita akan lanjutkan acara yang berikutnya yaitu doa yang akan dibacakan oleh Ibu Vera Hermawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutup kegiatan pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan yuwafi ni'mahu ya rabbal alhamdu wal syukru. Allahumma sholli ala Muhammadin fil adin fil awalin wal akhirin. Allahumma ya Allah, tiada henti-hentinya kami memuji kebesaran dan keagungan-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini. Dengan penuh keakraban dan bahagia kami hadir di sini, kiranya Engkau senantiasa memberikan barakah dan ridho. Ya Allah yang Tuhan kami, jadikanlah semua yang kami lakukan sebagai catatan amal ibadah di sisi-Mu. Anugerailah kepada kami apa-apa yang telah Kau anugerahkan kepada hamba-hamba-Mu yang soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah.
minal ijazati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kita diijabah oleh Allah. Acara selanjutnya yaitu untuk alhamdulillahirrahmanirrahim kegiatan KKP dalam musyawarah guru yang menyusun strategi efektif menuntaskan kegiatan penting, yaitu pertama akreditasi, kolaborasi dan ekspresi. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi dan bisa bekerja sama dalam mengerjakan tugas-tugas yang akan dijalankan sesuai tanggal yang ditentukan, yaitu tanggal 5 sampai 6 April akreditasinya. Untuk itu acara demi acara telah kita lalui, maka kita akan mengerjakan hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.